Shalom, damai di hati, saudara-saudara, jumpa lagi dengan saya Pendeta Heni Momongan. Saat ini saya rindu untuk membagikan kebenaran firman Tuhan. Kita belajar bersama lewat firman Tuhan, bacaan Gemim di Minggu Sengsara yang kelima. Tetapi sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa yang kami muliakan, kami sungguh bersyukur untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami yang terus menuntun dan menyertai kehidupan kami. Sampai pada saat ini kami terus merasakan kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Maka ini kami ya Tuhan yang rindu untuk merenungkan lagi firman-Mu. Tuhan kuasai hati dan pikiran kehidupan kami supaya firman-Mu ini benar-benar kami mengerti dan kami pahami, terlebih mampukan kami untuk dapat menghidupi kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu semakin bertumbuh di dalam kehidupan kami dan berbuah menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bacaan ini akan kita renungkan di Minggu Sengsara yang kelima, tanggal 3-9 April, yaitu dalam Injil Markus pasal 15 ayat 1-15, di bawah judul Yesus di hadapan Pilatus. Pagi-pagi benar imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama sudah bulat mupakatnya. Mereka membelenggu Yesus, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap dia. Pilatus bertanya pula kepadanya, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab? Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Telah menjadi kebiasaan untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu menurut permintaan orang banyak. Dan pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barabas sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Maka datanglah orang banyak dan meminta supaya sekarang kebiasaan itu diikuti juga. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya aku bebaskan raja orang Yahudi ini?" Ia memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Tetapi imam-imam kepala menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabaslah yang dibebaskan bagi mereka. Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan orang yang kamu sebut raja orang Yahudi ini?" Maka mereka berteriak lagi, katanya, "Salibkan dia." Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Salibkan dia." Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya lalu diserahkannya untuk disalibkan. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, tema perenungan kita, kebenaran meredup demi kepentingan. Saudaraku, bukanlah hal yang mudah bagi kita untuk menyuarakan kebenaran, terlebih di tengah-tengah situasi dunia yang semakin mencintai dan menyukai ketidakbenaran. Dan ketika kita berani melakukannya atau menyuarakan kebenaran, terkadang ada risiko yang harus kita terima. Kadang yang kita dapati bukannya penerimaan melainkan penolakan, bukannya kesadaran melainkan kebencian dan permusuhan, bukannya kebaikan tetapi kejahatan dan kecelakaan. Karena dengan menyuarakan kebenaran, kadang kita dipandang sebagai musuh atau sebagai lawan, bukan lagi kawan. Oleh karena itu, tidak sedikit di antara kita yang merasa harus berpikir berulang kali sebelum melakukannya. Bahkan banyak yang merasa enggan dan memilih dalam jalur aman.
menutupi kebenaran, sebaliknya membela ketidakbenaran, sehingga kebenaran itu meredup demi kepentingan. Itulah tema renungan yang akan kita renungkan di penghayatan Minggu Sengsara yang kelima lewat bacaan Injil Markus pasal 15 ayat 1 sampai ayat 15. Nah, ada 4 kitab dalam Perjanjian Baru yang berisikan kabar baik atau Evangelion atau Injil, yaitu Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Injil Markus ditulis oleh Markus yang disebut Yohanes sekitar tahun 50 Masehi, yang ditujukan kepada orang-orang Kristen dari bangsa bukan Yahudi dan juga setiap orang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan Injil Markus menunjukkan bagaimana Yesus Kristus sebagai hamba yang setia, sibuk dalam pelayanannya, dan tujuannya supaya dengan mengenal isi kitab Injil Markus, orang-orang Kristen mengerti bahwa Yesus Kristus adalah Mesias, Juru Selamat, Raja yang dijanjikan, yang diutus Allah sebagai penggenapan nubuatan para nabi dalam kitab Perjanjian Lama. Nah, ada beberapa garis besar dalam Injil Markus ini. Pertama, persiapan untuk pelayanan Yesus terdapat dalam pasal 1 ayat 1 sampai 13. Kemudian yang kedua, pelayanan Yesus di Galilea itu diceritakan dalam pasal 1 ayat 14 sampai pasal 7 ayat 23. Yang ketiga, pelayanan di luar Galilea, yaitu dalam pasal 7 ayat 24 sampai pasal 9 ayat 29. Dan yang keempat, perjalanan Yesus menuju ke Yerusalem dalam pasal 9 ayat 30 sampai pasal 10 ayat 52. Kelima, minggu penderitaan sampai kematian Yesus, yaitu dalam pasal 11 ayat 1 sampai pasal 15 ayat 47. Dan keenam, kebangkitan Yesus dan Yesus terangkat ke sorga dalam pasal 16 ayat 1 sampai 20. Adapun minggu penderitaan Yesus Kristus dikisahkan mulai dari hari Minggu Yesus memasuki Yerusalem dengan jaya. Selanjutnya pada hari Senin Yesus mengutuk pohon ara yang tidak berbuah dan menyucikan bait Allah. Pada hari Selasa, Yesus mengajar tentang iman, doa, berbagai perumpamaan, khotbah Yesus tentang akhir zaman. Pada hari Rabu, imam-imam kepala dan ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Hari Kamis, Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya, dan di sana ada penetapan perjamuan akhir. Dan pada hari Jumat sampailah Yesus dan murid-muridnya di Getsemani. Dalam kemanusiaannya, Yesus merasa takut dan gentar, merasakan kesedihan, sehingga Yesus pergi ke sebuah taman, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Doa Yesus, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki." Dan Yesus tahu bahwa saatnya sudah tiba. Yudas Iskariot, salah satu murid Yesus, mengkhianati Yesus dengan menjualnya seharga 30 keping uang perak. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa di hadapan mahkamah agama dalam pengadilan Yahudi. Pengakuan Yesus bahwa dia adalah Mesias membuat imam-imam kepala semakin yakin bahwa Yesus memang harus dihukum mati. Akan tetapi pada saat itu mereka tidak memiliki kuasa untuk menjatuhkan hukuman mati terhadap seseorang, karena orang Yahudi tidak berhak menghukum mati seseorang tanpa persetujuan pemerintahan Romawi. Oleh sebab itu, mereka membawa Yesus kepada wali negeri Yudea, yaitu Pilatus. Nah, dalam bacaan kita, yaitu di pasal 15 ayat 1 sampai 15, Yesus dihadapkan kepada Pilatus. Teks ini adalah sebuah narasi kisah sengsara Yesus. Struktur dalam teks ini dapat kita lihat dalam 2 bagian. Bagian pertama adalah pertentangan antara Pilatus dengan Yesus, ayat 1 sampai ayat 5. Sedangkan pada bagian kedua diperlihatkan
pertentangan antara Pilatus dengan orang banyak perihal membebaskan Yesus dan Barabas. Bagian pertama diawali dengan kisah penyerahan Yesus kepada Pilatus oleh para petinggi Yahudi. Suara imam-imam kepala, tua-tua dan ahli-ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama sudah sepakat menghukum mati Yesus. Karena itu pagi-pagi benar mereka sudah membawanya ke Pilatus. Pertentangan dipicu oleh pertanyaan Pilatus kepada Yesus. "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Pertentangan berakhir dengan situasi membingungkan di pihak Pilatus karena jawaban yang diberikan oleh Yesus atas pertanyaannya. Beberapa tuduhan palsu pun mereka sampaikan, yaitu mereka menuduh Yesus menyesatkan orang, melarang orang untuk membayar pajak, dan menyebut dirinya raja. Kebingungan Pilatus berlanjut ketika Yesus tidak memberikan jawaban apapun terhadap tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh para imam kepala kepadanya. Ada pertentangan antara Pilatus dengan Yesus. Di sini diperlihatkan bahwa Pilatus seolah-olah dan memang tidak memiliki kuasa apapun atas Yesus. Bagian yang kedua, Barabas muncul sebagai pemicu pertentangan antara Pilatus dengan orang banyak. Di ayat 6 mengatakan bahwa ada kebiasaan untuk membebaskan salah seorang tawanan pada hari raya, dan Pilatus berpikir bahwa kebiasaan itu bisa dipakai sebagai sarana untuk melepaskan Yesus, yang mana Pilatus tidak menemukan kesalahan apapun. Akan tetapi orang banyak setelah dihasut oleh para imam kepala, mereka semua mendesak Pilatus untuk justru membebaskan Barabas. Hati mereka makin dipenuhi dengan kedengkian, dan tidak heran jika mereka lebih memilih Barabas, si pembunuh dan pemberontak, dibanding Yesus. Pilatus sebenarnya tahu bahwa mereka menyerahkan Yesus karena dengki. Timbul kebingungan kembali di pihak Pilatus. Dia merasa tidak habis pikir mengapa orang banyak begitu mendesaknya untuk menghukum Yesus. Dan pada adegan terakhir, dengan kuasanya guna menyenangkan hati orang banyak, Pilatus menjatuhkan hukuman mati terhadap Yesus. Dalam hal ini Pilatus juga memiliki kepentingan politik. Ia harus mempertahankan posisinya sehingga ia memilih untuk memuaskan hati orang banyak yang menginginkan kematian Yesus. Ia memilih membebaskan Barabas. Tentu hal ini membuat orang banyak makin antusias untuk menyalibkan Yesus. Momen ini menjadi saksi bisu bagaimana hukum dan keadilan dipelintir sedemikian rupa oleh orang-orang yang notabene adalah pemimpin bangsa dan agama. Ambisi dan kebencian menang mengalahkan keadilan dan kebenaran. Pada akhirnya Yesus disesah dan diserahkan untuk disalibkan. Inilah awal jalan salib yang harus dilalui Yesus sesuai rencana Allah. Tentu Yesus dapat memberikan jawaban apa saja tentang dirinya terhadap pertanyaan Pilatus. Namun bila itu terjadi, justru Pilatus akan membebaskan dirinya. Sebab bagi Pilatus, Mesias surgawi tidak berpengaruh apa-apa bagi kedudukannya. Dengan demikian karya penebusan Allah tidak akan mencapai kesempurnaannya dalam pengorbanan Yesus. Dan memang rahasia mesianik Yesus akan mencapai pemenuhannya melalui Pilatus juga. Sebenarnya ketika Pilatus tahu bahwa Yesus tidak bersalah, dia boleh saja segera melepaskannya. Pilatus sebenarnya tidak perlu berkompromi dengan orang-orang Yahudi untuk menolak keputusan tersebut. Namun Pilatus justru semakin terdesak dan semakin sulit untuk menegakkan keadilan dan kebenaran untuk membebaskan Yesus yang tidak bersalah. Keagungan dan kemuliaan Yesus telah diperbandingkan dengan seorang Barabas, seorang penyamun, seorang pemberontak yang telah menghilangkan banyak nyawa. Tindakan main aman dari Pilatus telah menghentar Yesus untuk disesah sebelum dianiaya, disalibkan dan mati. Keributan yang mulai berkembang saat itu makin melemahkan Pilatus untuk memutuskan dengan adil dan benar. Dalam momentum hari raya jelang Paskah di Yerusalem, Pilatus khawatir dengan kekacauan ataupun pemberontakan. Jadi dia berhadapan dengan ancaman massa dan penilaian atasannya, yaitu Kaisar Romawi. Karena itu Pilatus memilih zona aman dan nyaman karena untuk
kepentingan diri sendiri sehingga dia mengorbankan Yesus Kristus yang tidak bersalah. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, apa yang menjadi pesan firman bagi kita saat ini? Pertama, nyatakanlah kebenaran. Kebenaran banyak dikesampingkan demi kepentingan pribadi atau segelintir orang. Banyak orang yang menjadi korban karena bertahan dalam kebenaran. Sebaliknya, yang loyal pada kesalahan ataupun kefasikan sering cepat dipromosikan dan mendapat penghargaan. Prihatin dengan mereka yang mendendam di hotel Prodeo karena kejujuran, karena keberanian dan ketulusannya. Sementara para pembuat kejahatan bebas berkeliaran, menikmati hasil korupsi, kolusi, dan nepotisme. Saudara-saudara, sepintas orang-orang fasik hidupnya makmur tanpa pergumulan. Sementara ada orang yang hidup benar, harus berjeri lelah, namun jauh dari kelimpahan. Hidup memang menawarkan dua sisi yang sangat bertolak belakang. Berani berkata benar, ataukah berdusta karena ada kepentingan. Bertahan dalam kebenaran walaupun pendapatan terbatas, atau berkelimpahan dengan menghalalkan segala cara. Godaan dunia kerap menggoyahkan manakala suara kebenaran dikatup demi kepentingan sesaat. Fitnah, pemutarbalikkan fakta, melemparkan kesalahan, atau mengkambing hitamkan orang lain seolah menjadi biasa dalam kehidupan kita. Membelokkan kebenaran menjadi ketidakbenaran, dan tidak sedikit orang yang menari-nari di atas penderitaan orang lain. Betapa pentingnya bagi kita untuk tidak kehilangan motivasi memperjuangkan kebenaran. Yesus Kristus menjadi inspirasi bagaimana memperjuangkan kebenaran tanpa banyak komentar dan pembelaan diri. Hal yang kedua, jangan menyimpan iri hati dan dengki. Dalam Amsal 14 ayat 30 berkata, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Imam-imam kepala bersama tua-tua ahli-ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama, mereka merencanakan kejahatan terhadap Yesus karena dengki atas popularitas Yesus. Iri hati sama halnya dengan dengki, yang merupakan sebuah emosi yang tidak senang atas keunggulan atau hal yang dimiliki orang lain. Setiap kita bisa terjerat oleh perasaan iri hati dan dengki, saudara-saudara. Tanpa torang sadari, kadang torang suka membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Seperti ada ungkapan bijak, susah melihat orang senang, sebaliknya senang mulia orang susah. Nim boleh lihat orang lebih di atas patorang, nim boleh lihat orang sukses, nim boleh lihat orang berhasil. Torang mulai cerita angka teru menjatuhkan nama orang lain yang torang kurang senang pada dia. Semua itu karena apa, saudara-saudara? Karena ada iri hati dan dengki. Dalam hidup bergereja juga, realita menunjukkan bahkan sesama pelayan Tuhan tidak segan-segan membunuh dalam tanda kutip saudara seiman atau rekan sekerja dalam pelayanan. Membunuh yang dimaksud di sini bukan secara fisik, tapi membunuh karakter, baik itu intervensi antar pribadi, tindakan membusukkan atau menghancurkan reputasi, nama baik, moral, dan integritas seseorang, menyudutkan seseorang. Inilah realitas yang terjadi. Seseorang rela mengorbankan orang lain demi menggapai kepentingan pribadi. Janganlah orang jadi seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, hanya bersifat lahiriah. Mereka memang menaati banyak peraturan. Kelihatan mereka rajin berdoa, memuji Tuhan, rajin berpuasa, baca firman, dan rajin beribadah. Tapi tindakan lahiriah tidak didasari atas sikap hati yang benar. Nyanda ada kasih, dapalia suci padahal ruci. Merancangkan yang jahat karena dengki, sehingga berusaha untuk menjatuhkan. Cintailah Tuhan dalam segala hal, maka Tuhan akan selalu menjaga dan menguasai hati, pikiran, dan kehidupan kita. Jangan beri ruang ada iri hati dan dengki di hati patorang, karena itu hanya akan merusak dan menghancurkan kehidupan kita. Cobalah melihat apa yang ada pada diri kita sendiri, bukan pada orang lain. Jadikan kelebihan, keberhasilan, dan kesuksesan orang lain sebagai motivasi bagi kita untuk terus berjuang
berusaha, bekerja keras, dan berbuat baik, serta berlaku benar. Sesungguhnya ada banyak hal yang selalu bisa kita syukuri dalam kehidupan ini, sebab Tuhan akan selalu memberkati setiap karya yang baik bagi setiap kita. Yang ketiga, janganlah mudah terprovokasi. Kita perlu menyaring sesuatu berita yang kita dengar. Jangan mudah terpengaruh tanpa tahu kebenarannya. Terlebih lagi di masa kini, informasi sangat dengan mudah beredar sedemikian cepat. Hanya dengan mengandalkan satu jari, satu informasi bisa beredar dengan mudahnya di media sosial, melalui alat gadget, smartphone, tanpa batasan ruang dan waktu. Tak jarang informasi palsu atau hoax pun cepat beredar, dan tidak sedikit informasi yang meresahkan. Oleh karena itu kita perlu menyaring dan menyikapi dengan bijak setiap berita yang kita dengar sebelum turut mengedarkan informasi tersebut. Jangan sampai kita menghakimi orang lain berdasarkan informasi palsu. Jangan sampai pula orang lain celaka atau menjadi korban karena informasi yang keliru yang kita sampaikan. Manis jangan cepat ditelan, pahit jangan cepat dimuntahkan. Marilah kita jadi alat Tuhan, mendengar dan memberitakan kabar baik, berita sukacita, berita yang menyejukkan dan menghangatkan, mendamaikan, dan terutama memberitakan firman yang memberkati banyak orang. Hal yang keempat, saudara-saudara, jangan menjadi Pilatus. Dosa Pilatus yang terbesar adalah berkompromi dengan ketidakbenaran demi mempertahankan kedudukan, status, dan keuntungan pribadinya. Pilatus mengetahui bahwa Yesus tidak bersalah dan telah menyatakan berkali-kali apa yang sebenarnya diyakininya sebagai yang benar, namun tidak dapat dibelanya. Sebagai seorang pemimpin, dalam memutuskan suatu perkara harus mencari tahu kebenarannya terlebih dahulu agar kita tidak gegabah dalam pengambilan keputusan, seringkali menjadi keputusan yang keliru. Tidak mempertimbangkan dengan matang. Terlebih kita perlu meminta hikmat dari Tuhan supaya sebagai pemimpin bijak dalam menyelesaikan persoalan atau masalah yang terjadi. Sesungguhnya Tuhan menghendaki kita hidup dalam kebenaran apapun keadaannya dan tidak menghakimi orang lain demi kenyamanan diri sendiri. Hidup harus saling mengingatkan, saling mengoreksi tetapi mengoreksi untuk kebaikan, saling mendorong, memberi semangat sehingga kebenaran dan kejujuran, keadilan dan kasih menjadi prinsip dan karakter kita sebagai orang percaya. Hal yang kelima, saudara-saudara, diam bukan berarti kalah, melainkan tanda merendahkan dirinya kepada kehendak Bapa, bahkan menunjukkan ketaatannya sampai mati di kayu salib. Sikap Yesus yang diam menyingkapkan tiga hal. Pertama, menyatakan kemesiasannya yang sebenarnya sesuai dengan nubuatan para nabi dan bukan dalam artian politik. Maka ia menolak menggunakan kekuasaannya itu untuk menghadapi lawan-lawannya. Hal yang kedua, Yesus menerima keputusan untuk tetap dihukum. Tindakan ini menggantikan Barabas yang bersalah, sekaligus juga sebagai simbol kemesiasannya yang akan mati menggantikan orang-orang berdosa supaya diselamatkan. Ketiga, Yesus tetap membiarkan dirinya disesah dan diserahkan untuk disalibkan sebagai bagian dari kemesiasannya yang harus menjalani penderitaan dan hukuman mati. Yesus tetap setia pada jalannya. Yesus tidak membela diri dan melawan sebagai nilai berharga yang harus kita teladani. Ketekunan dalam derita berujung pada mahkota dan kemuliaan. Seringkali ketika kita diperhadapkan dengan situasi seperti ketidakadilan, tak jarang kita berupaya membela diri. Kita melawan, memberontak, bahkan membalas dengan kejahatan dan kekerasan. Itulah kita manusia. Padahal kebenaran pasti akan mencari jalannya sendiri. Yesus memberi teladan untuk memilih diam, menegaskan bahwa di dalam diam kita diajak untuk mendengar suara Tuhan dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Maka Tuhan yang akan bertindak dengan caranya yang ajaib, memberi pertolongan dan kemenangan. Saudara-saudara, di tengah dunia yang penuh ketidakbenaran, marilah kita menjadi saksi Kristus, memberitakan Yesus dan kebenarannya, hidup jujur, setia, tanggung jawab dan penuh kasih, mengedepankan suara kebenaran sebagai kesaksian iman kita kepada Yesus Kristus. Marilah kita menjadi saksi kebenaran, penuh iman kepada Kristus dan selalu menyerahkan hidup kita dalam penyertaannya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu
yang sungguh indah menegur kami untuk senantiasa berani memperkatakan tentang kebenaran dimanapun kami berada dalam setiap karya, tugas, pekerjaan dan pelayanan kami. Biarlah kami senantiasa mampu melakukan kebenaran firman-Mu sehingga kami menjadi alat kesaksian untuk menyampaikan kabar baik, kabar sukacita, Injil Yesus Kristus, dan nama Tuhan yang semakin dimuliakan. Terpujilah Engkau Bapa di surga, kami serahkan seluruh kehidupan kami, segala harapan, rencana, kerinduan kami, segala aktivitas, tanggung jawab, pekerjaan pelayanan kami, biarlah tetap ada dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Maka terpujilah Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Demikian saudara-saudara, kita telah merenungkan kebenaran firman Tuhan. Di saat ini kiranya firman Tuhan ini akan terus menjadi berkat bagi kita semua dimanapun dan dalam segala aktivitas apapun yang kita kerjakan di sepanjang hari ini. Doa dan harapan saya, biarlah Tuhan Yesus sumber berkat akan terus menyertai dan menuntun kita semua. Dan kiranya saudara-saudara berkenan, jangan lupa beri komentar, like, dan subscribe channel saya. Dan sampai kita jumpa lagi pada perenungan-perenungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.